Hai hai hai, selamat datang para Madridista Indonesia. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru seputar Real Madrid. Jangan lupa subscribe ya. Halo Madrid. Bintang Real Madrid Toni Kroos bingung di kartu kuning tanpa sebab. Momen aneh di laga Los Blancos versus Elche. Kroos mendapat kartu kuning karena tackle hantu. Gelandang Real Madrid, Toni Kroos marah sekaligus bingung setelah wasit memberinya kartu kuning tanpa sebab dalam pertandingan lawan Elche, Jumat 21 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan babak 16 besar Copa del Rey antara Los Blancos dan Elche berlanjut ke perpanjangan waktu setelah kedua tim gagal mencetak gol dalam 90 menit. Elche kemudian membuka skor pada menit ke-10 babak tambahan dan kejutan tampak bakal terjadi. Namun pasukan Carlo Ancelotti berhasil melaju ke perempat final berkat 2 gol telat Isco dan Eden Hazard. Hazard bisa saja menjadi sorotan utama media setelah mencetak gol kemenangan Madrid usai bintang internasional Belgia itu tersisihkan dari skuad utama dalam beberapa bulan terakhir. Namun poin pembicaraan terbesar selama waktu normal pertandingan adalah momen ketika Kroos yang malang tiba-tiba mendapat kartu kuning dari wasit. Sang pengadil lapangan mengira ia melakukan tackle pada pemain sayap Elche, Tete Morente. Padahal tidak ada kontrak apapun yang dilakukannya. Kendati mempertanyakan keputusan tersebut, wasit tidak bergeming dan tetap memberinya kartu kuning dan menimbulkan banyak pertanyaan di media sosial. Tidak mengherankan jika Kroos yang biasanya sangat tenang itu melampiaskan rasa amarahnya untuk kesalahan yang sama sekali tidak dia lakukan. Demikian juga pemain Los Merengos lainnya mengangkat bahunya, tak mengerti apa yang menjadi alasan wasit memberi kartu kuning. Meskipun skor 1-1, tapi Real Madrid dalam posisi menderita setelah Kapten Marcelo terkena kartu merah pada menit 102, yang semakin menguatkan bau busuk dalam skenario tersembunyi untuk menyingkirkan raksasa La Liga itu dari kompetisi Copa del Rey ini. Laga akan dilanjutkan dengan adu penalti apabila posisi masih sama kuat sampai menit 120. Carlo Ancelotti sudah 150 laga di Real Madrid. Real Madrid melakukan comeback dramatis saat menyisihkan Elche dari babak 16 besar Copa del Rey dengan berbalik menang 2-1 usai ketinggalan lebih dulu. Laga itu sekaligus istimewa buat Carlo Ancelotti yang kini menjalani periode keduanya menangani Real Madrid. Don Carlo kini sudah mencatatkan 150 laga sebagai pelatih si putih. Situs resmi Real Madrid merinci, dari jumlah itu Ancelotti mencatatkan 113 kemenangan, 18 kali seri, dan 19 kekalahan. Ancelotti menempati posisi ke-7 dalam daftar pelatih dengan jumlah laga terbanyak di Real Madrid. Di sisi lain, Ancelotti juga disebut sebagai pelatih yang paling banyak meraih kemenangan, 78 dari 100 laga kompetitif awalnya di Real Madrid. Sebagai pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti sudah meraih 5 trofi berbeda, yakni Liga Champions, Piala Dunia antar klub, Copa del Rey, Piala Super Eropa, dan Piala Super Spanyol baru-baru ini. Lupakan masa lalu, Carlo Ancelotti puji habis-habisan Eden Hazard dan Isco. Eden Hazard dan Isco menjadi bintang kemenangan Real Madrid pada babak 16 besar Copa del Rey. Sang pelatih Carlo Ancelotti pun memberi pujian yang tinggi atas kontribusi keduanya. 2 pemain yang terlupakan, 2 pemain yang santer dikabarkan tidak masuk rencana klub. Kini mereka menjadi bintang kemenangan Real Madrid. Ancelotti memainkan Isco pada menit ke-79 untuk menggantikan Luka Jovic. Sementara Hazard dimainkan pada menit ke-90 untuk menggantikan peran Rodrigo. Keduanya pun menjadi super sub untuk Los Blancos. Hazard dan Isco telah memenangkan permainan kami. Kami harus menggarisbawahi hal tersebut karena itu sangat penting, ucap Ancelotti. Mereka layak bermain lebih lama. Masa lalu adalah masa lalu. Saya bisa memanggil mereka dan skuad yang memiliki segalanya. Mereka menunjukkan karakter, tidak pernah menyerah, mereka berjuang sampai akhir meskipun menghadapi kesulitan. Ini adalah hal paling bahagia yang pernah saya rasakan tentang kemenangan sepanjang musim, tegasnya. Real Madrid membuat beberapa rotasi pada duel melawan Elche. Setelah pekan yang berat di Supercopa de Espana, Ancelotti sejak awal memprediksi anak asuhnya tidak akan meraih kemenangan dengan mudah. Sata bersua Elche, saya tahu ini akan menjadi duel yang sulit.
Saya mengatakan kepada para pemain sebelumnya bahwa ini bisa menjadi permainan yang lama dan kami menghadapi lawan yang bermain sangat baik akhir-akhir ini. Katanya, kami harus siap untuk segalanya. Kesalahan, kebodohan, atau pergi ke perpanjangan waktu. Kami berharap perubahan pemain akan memberi kami dorongan dalam permainan dan mereka melakukan hal itu. Tutup pelatih asal Italia itu. Setia pada Real Madrid, Luka Modric tolak tawaran menggiurkan Manchester City. Buyar sudah harapan Manchester City untuk mendapatkan jasa Luka Modric. Sang gelandang senior itu dilaporkan menolak tawaran juara EPL itu demi bertahan di Real Madrid. Modric merupakan salah satu sosok krusial di skuad Real Madrid. Hampir satu dekade terakhir ia menjadi pengatur permainan Los Blancos. Di usianya yang memasuki 35 tahun, kontrak Modric akan segera berakhir. Ia akan berstatus bebas transfer di musim panas nanti. Manchester City dilaporkan tertarik memulangkan Modric ke Inggris. Namun El Nacional mengklaim tawaran City sudah ditolak oleh Modric. Tawaran menggiurkan, menurut laporan tersebut Manchester City sangat tertarik merekrut Modric. Pep Guardiola ingin menjadikan sang gelandang jenderal lini serangan yang baru. Saking seriusnya, City dilaporkan mengajukan tawaran menggiurkan untuk sang gelandang. Mereka menawarkan gaji yang jauh lebih besar dari yang ditawarkan Madrid. Pep berharap tawaran itu bisa membuat Modric tertarik untuk kembali ke Inggris di musim panas ini. Setia di Madrid. Namun laporan itu mengklaim Modric sudah menolak tawaran tersebut. Ini disebabkan sang gelandang masih bahagia di Real Madrid. Ia merasa masih layak untuk membela El Real lebih lama lagi. Itulah mengapa ia menolak tawaran City demi memperpanjang kontraknya lebih lama bersama Los Blancos. Perpanjangan kontrak, laporan itu sendiri mengklaim bahwa saat ini Modric dan Madrid aktif membahas kontrak baru sang gelandang. Sejauh ini proses pembicaraan ini berjalan positif. Jika tidak ada kendala, Modric akan menekan kontrak baru di Los Blancos dalam waktu dekat ini. Nonton video ini sampai akhir. Jika kalian fans Real Madrid, terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya guys. Karena kami akan upload berita terbaru tentang Real Madrid. Bye-bye!